memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk kasih, penyertaan, dan pertolongan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan memberkati kami hingga saat ini. Kami menyerahkan persembahan kami. Berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan. Berikanlah hikmat bagi para pengurus dalam mengelola persembahan ini, sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati pekerjaan jemaat Tuhan. Tolonglah kami dapat mempersembahkan hidup kami untuk dipakai menjadi alat Tuhan. Memuliakan nama Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami saat ini dari awal sampai akhirnya sesuai dengan yang Tuhan berkati. Tuhan berkati anak-anak Tuhan yang melayani, sarana yang digunakan Tuhan memberkati. Tolonglah setiap kami dapat mengikuti ibadah yang dengan sungguh-sungguh, serta melalui ibadah ini kami makin mengenal Tuhan. Iman kami bertumbuh, serta menjalani hidup sesuai firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Cek. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan, baik yang hadir tempat ini maupun juga yang mengikuti live streaming di rumah. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan masih memampukan kita boleh mengikuti ibadah di pagi hari ini. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah di hari ini. Mari kita ngambil saat teduh sejenak. Marilah kita datang beribadah dengan sikap penyembahan dan meyakini bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah, pencipta langit dan bumi, dan yang tak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Di dalam Kristus kita beroleh selamat. Karena kasih-Nya yang besar, Ia rela berkorban nyawa bagi kita. Karena Kristus kita diperdamaikan dengan Allah, dan karena iman di dalam Kristuslah kita juga bersama-sama hadir pada hari ini untuk beribadah kepadanya. Mari kita nyatakan iman kita naikkan syukur kita dengan bersama-sama menyanyikan pujian, Rajakanlah Yesus. Rajakanlah Yesus, Anak Domba Allah. Dengarlah suara pujian kumandang di surga. Bangunlah jiwaku, bersama pujilah Tuhan yang mati bagiku, pujilah selamanya. Rajakanlah Yesus, Anak Tunggal Allah. Bergemarlah pengikutnya, Dia pun manusia.
segala sengsara telah ditanggungnya, sehingga kita mendapat kehidupan kekal. Rajakanlah Yesus, Tuhan sumber hidup. Rajakanlah Yesus, Tuhan sumber hidup. Segala bangsa diselamatkan, mautlah dilenyapkan. Marilah memuji, masyurkan rahmat-Nya. Hidup kekal Dia berikan karena kematian-Nya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Jemaat silahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa ada sampai hari ini merupakan kesempatan yang masih Tuhan berikan. Kita bisa hadir di tempat ini, bisa mengikuti ibadah pada hari ini, baik yang berada bersama-sama di tempat ini maupun juga yang mengikuti siaran langsung di YouTube. Itu juga merupakan kerinduan yang Tuhan berikan dalam hati kita. Ketika kita melihat akan diri kita, ketika kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang mudah tergoda untuk berbuat dosa, kita menyadari bahwa seringkali kita tidak taat pada Tuhan. Ketika kita mengingat hal itu juga merupakan karya Allah Roh Kudus yang mengingatkan kita, menegur kita. Mari kita datang pada Tuhan, kita mengakui segala dosa kita ungkapkan segalanya pada Tuhan. Tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, karena Tuhan ingin kita jujur pada diri kita sendiri, sehingga kita dapat dengan tenang menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mau mengaku, dan kita mau menaikkan syukur kita, karena kasih-Nya yang begitu besar. Bagimu pujian. Pujianku hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu. Biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Ku datang padamu membawa pujian, ku datang padamu pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu,
Tuhan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti Yesus Tuhan kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita merendahkan diri kita, hati kita di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala apa yang kita rasakan, segala kelemahan, segala keterbatasan kita pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan terima kasih. Anugerah-Mu begitu besar, boleh kami rasakan setiap hari. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk keselamatan yang telah Kau berikan. Namun kami juga menyadari ya Tuhan, di dalam kami menjalani kehidupan kami banyak kelemahan, kami banyak kekurangan, bahkan kami banyak mengalami kegagalan demi kegagalan yang ada. Kami seringkali lupa bahwa kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami lupa bahwa kami seharusnya menjadi terang dan garam dunia. Kami lupa akan tugas kami sebagai seorang Kristen. Kami lupa bahwa Tuhan melihat dan memperhatikan setiap kata-kata yang kami ucapkan, setiap apa yang ada dalam pikiran kami, dan setiap tindakan yang kami perbuat. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami boleh terus diingatkan bahwa ada anugerah Tuhan yang besar, ada Tuhan yang terus menaungi dan ingin kami untuk semakin dekat pada Tuhan, untuk semakin mengerti dan mengenal tujuan Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, tolong kami, untuk kami boleh menyadari akan anugerah Tuhan yang begitu besar. Kami mau menyadari bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami dalam baik dan buruk kehidupan yang boleh kami rasakan. Tolong kami ya Tuhan, agar kami tidak menjadi orang-orang yang menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, agar kami boleh bertekun di dalam anugerah Tuhan. Kami terus boleh beriman, terus berjuang dalam perjuangan iman kami, dalam kehidupan kami. Baik di dalam pelayanan kami, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami. Bila kehidupan kami ya Tuhan, boleh menunjukkan kehidupan sebagai orang-orang yang telah ditebus, orang-orang yang telah diselamatkan di dalam Kristus, sehingga dengan syukur kami boleh menyatakan iman kami, kami boleh menjalani kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Saya mengajak kita semua untuk mengambil sikap berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan, berita anugerah kita terambil dari surat Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Mari setiap kita yang terus mengalami pengampunan dari Tuhan, yang terus mengalami kasih Tuhan, kita juga mau menjalani kehidupan kita seturut dengan firman-Nya yang boleh menjadi petunjuk hidup baru kita pada minggu ini. Terambil dari Roma 12 ayat 11 dan 12. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jemaat dipersilakan duduk. Biarlah firman petunjuk hidup baru ini terus boleh menjadi tekad kita untuk semakin giat dalam menjalani kehidupan kita, baik di dalam pelayanan kita, di dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita.
Sehingga kita mau menyatakan ketaatan kita, kita mau setia pada Tuhan. Mari kita naikkan komitmen kita melalui pujian, Ku Mau Setia. Mau setia karena ku dipercaya, ku mau suci karena diampuni, ku mau abad menanggung segala susah, ku mau berani menghadap seteru, ku mau berani menghadap seteru, ku mau cinta, ku mau cinta pada mereka yang susah, ku mau memberi dengan rela hati, rendah hati, karena ku banyak celah, ku mau pandang akan kasih Allah, selalu gemar menolong sesama. Ku mau kasih pada Tuhan dan manusia, ku mau berserah raga jiwa harta. Ku mau kasih pada Tuhan dan manusia, ku mau berserah raga jiwa harta, selalu syukur Yesus mati bagiku, ku mau puji sebab besar rahmat-Nya, ku mau puji sebab besar rahmat-Nya. Saya mengundang kita juga untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kesempatan yang indah kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita sediakan diri kita sediakan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, agar kita dapat menjalani kehidupan kita dengan tetap bertekun di dalam Tuhan, bertekun di dalam iman, dan melalui kehidupan kita pun melakukannya untuk menyenangkan Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi berjaga untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu,
menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari bersama-sama kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kesempatan yang indah kami boleh bersama-sama hadir kembali pada minggu ini, dan kami menyerahkan ya Tuhan setiap diri kami dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami. Kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu yang sungguh luar biasa, firman-Mu yang begitu hidup. Tolonglah kami ya Tuhan agar kami boleh membaca dengan baik, kami boleh merenungkan, dan terlebih lagi kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan mengingat akan Pendeta Penny yang tidak bisa hadir melayani kami pada pagi hari ini dalam kelemahan tubuhnya. Kiranya juga Tuhan yang boleh menjamah, menyembuhkannya, memulihkannya sehingga boleh kembali pada pelayanan berikutnya. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan keterbatasan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, pada pagi hari ini saya menggantikan jadwal yang harusnya diisi oleh Pendeta Penny karena beliau mengalami sakit tadi pagi, jadi saya menggantikannya. Mari bersama-sama kita perhatikan satu bagian firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Daniel pasal yang ke-6. Tema yang akan kita bahas pada minggu ini adalah bertekun di dalam iman. Saya rasa kita semua sudah tahu kisahnya dengan baik ya. Daniel seorang yang tawanan diambil dari Israel, dibawa ke Babilonia oleh kerajaan Babel, oleh Raja Nebukadnezar, tetapi Daniel begitu cemerlang. Ya, Daniel terus mendapatkan pujian, mendapatkan kepercayaan, bahkan setelah Nebukadnezar turun, setelah Babel kalah, naiklah kerajaan Media Persia, Daniel ini juga menjadi orang kepercayaan. Bahkan kalau kita lihat selanjutnya setelah Media Persia turun, Daniel masih berada menjadi orang kepercayaan di 3 kerajaan yang berkuasa. Ya, menunjukkan apa? Suatu kualitas kehidupan orang percaya. Ya, bertekun di dalam iman itu berbicara tentang kualitas kehidupan kita, bukan apa yang kita lakukan, bukan yang tampak luarnya, tetapi mengapa kita melakukannya, kualitas kehidupan kita. Kalau kita melihat kehidupan Daniel, kalau kita baca di Daniel pasal yang pertama, Daniel dan teman-temannya itu tidak mau makan makanan yang dihidangkan kepada raja. Harusnya dia makan makanan raja, tetapi dia tahu makanan itu sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa. Dia tidak mau, dia hanya minta makan dari sayur dan air putih saja. Ya. Dan Tuhan menunjukkan, ya Tuhan memakai sarana-sarana yang dinikmati Daniel untuk Daniel setelah dinilai, ternyata Daniel berhikmat 10 kali lebih daripada semua orang pandai, orang pintar di kerajaan Babel pada waktu itu. Pada bagian ini saya akan mengajak kita memperhatikan satu bagian yang sangat terkenal dari Daniel pasal 6. Ceritanya kita sudah tahu di sekolah minggu, tentu sudah sering kita dengar kalau yang sudah ikut sekolah minggu dari kecil ya, Daniel di Gua Singa. Saya akan membacakan Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 6 terlebih dahulu. Gua Singa. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan, membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan.
Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Daniel bertekun, Daniel menjadi orang yang rajin, bukan hanya dalam ibadahnya, ya, bukan hanya hal dalam doanya, tetapi ia juga menunjukkan kualitas dalam kehidupannya, dalam kesehariannya, dalam pekerjaannya, sehingga orang lain berkata, nggak ada celahnya orang ini. Ketika dia bekerja dengan baik. Ketika ia diberi kepercayaan, ia menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang benar-benar bisa dipercaya, benar-benar bertanggung jawab. Bertekun dalam iman, dalam kehidupan kita itu bukan soal rajin berdoa, rajin datang beribadah ke gereja, rajin, bukan hanya sebatas itu, tetapi kemampuan kita, apa yang kita lakukan, ketekunan kita dalam kita mempelajari firman Tuhan, dalam kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan, itu juga akan kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang akan melihat bagaimana cara berbicara kita, bagaimana cara kita menyikapi sesuatu, bagaimana cara kita bekerja. Dan orang melihat dan bisa menilai bahwa orang ini, gitu ya, Daniel nggak ada celahnya. Karena apa? Daniel benar-benar bukan hanya menginginkan jabatan, bukan hanya menginginkan kedudukan, tetapi ia menjalani itu dengan penuh tanggung jawab. Dia tekun karena dia tahu bahwa itu adalah pemberian Tuhan. Karena dia tahu bahwa ia bisa berada di situ, ia bisa berada di Babel, ia bisa memiliki hikmat melebihi orang-orang lain. Dia percaya itu adalah pemberian Tuhan. Sehingga ia bukan hanya tekun berdoa, tapi ia juga menjalani semuanya dengan baik. Karena kalau kita menginginkan jabatan, kita menginginkan kedudukan, kita mengingini kuasa, semakin tinggi kuasa yang kita miliki, semakin tinggi jabatan yang kita duduki, maka akan semakin banyak goncangan, akan semakin banyak gangguan, akan semakin tidak tenang hidup kita. Ya, seringkali orang ingin jabatan yang tinggi karena mikirnya, oh dengan jabatan yang tinggi punya kuasa bisa seenaknya. Tidak seperti itu, tetapi ketika kita memiliki kehormatan yang tinggi, artinya tanggung jawabnya juga akan semakin besar. Ketika kita memiliki sesuatu yang lebih besar, maka harus bertanggung jawab lebih besar, harus lebih giat. Di akhir tahun ini di Jember gitu ya akan mengadakan pemilihan kepala daerah gitu. Saya beberapa waktu yang lalu ke Jember melihat, wah ada rombongan sudah mulai gitu ya, wah ini mau nyalonin kepala daerah tapi kok bawa masa begitu di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, kok malah masanya dikumpulkan gitu, malah mengumpulkan banyak orang di mana seharusnya tidak berkumpul, tapi malah calon-calon ini mengumpulkan banyak orang ya. Terkadang hanya ingin mencari kekuasaan, hanya mencari kuasa, melupakan yang lebih penting, melupakan yang harusnya dilakukan. Ya, karena apa? Karena ingin mencari kuasa, ingin mencari jabatan, sehingga apa? Lupa. Tetapi ketika kita bertekun, kita mengenal siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kita tahu apa yang Tuhan inginkan agar kita lakukan. Tentu kita dapat melakukan hal-hal dengan bijaksana, mengenal hal-hal yang baik. Sehingga orang nggak bisa bilang, oh ini ada salahnya ini, oh itu salahnya begitu. Tapi ketika kita sungguh-sungguh mau melakukan yang baik, kita sungguh-sungguh mau melakukan yang benar, ya tentu orang juga akan menghormati dan tidak bisa mengomong apa-apa lagi. Ya, seperti Daniel, mau dicari kesalahannya tidak bisa. Karena apa? Karena Daniel sungguh-sungguh. Ya, Daniel bukan orang yang mudah dihasut, Daniel bukan orang yang mudah dikelabui, tetapi Daniel benar-benar tahu dan Daniel punya hikmat dari Tuhan. Dan orang-orang juga melihat kalau dalam pekerjaannya dia nggak bisa dijatuhkan. Bagaimana dengan ibadahnya? Karena Daniel itu adalah orang yang sangat beribadah, orang yang sangat religius, punya kebiasaan doa yang begitu tinggi.
Ya, dan Daniel menunjukkan kerohaniannya di ayat 11 dan 12 saya bacakan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Ketika orang melihat bahwa Daniel ini begitu beribadah, ya sudah kita jatuhkan dalam ibadahnya. Ya. Kita jatuhkan dalam ibadahnya, kita buat peraturan, dan waktu itu wakil-wakil raja yang lain membuat peraturan bahwa semua orang dalam waktu 30 hari ini harus beribadah, itu enggak boleh melebihi menghormati raja. Kalau ada yang melebihi menghormati raja, ia harus dihukum mati. Yaitu hukuman matinya sangat kejam ya pada saat itu, dimasukkan ke gua singa. Ya. Ketika orang tidak bisa menjatuhkan dari kekurangan, maka ia akan berusaha menjatuhkan dari kelebihannya Daniel. Ya, dia membuat jangan sampai Daniel ini tetap bertahan, tapi harus dijatuhkan, dan caranya adalah dengan membuat peraturan supaya Daniel ini bisa gagal, yaitu dengan ibadahnya Daniel. Daniel beribadah dikatakan tiga kali sehari. Dia di rumahnya ada tingkap-tingkap, ya, ada mungkin tingkatan, dan dia ada seperti jendela begitu yang mengarahkan ke Yerusalem. Mengapa Daniel punya kerohanian yang baik? Karena dia tahu dia punya harapan. Sebagai seorang pembuangan, orang yang dibuang, walaupun Daniel sudah memiliki jabatan, sudah memiliki kedudukan yang tinggi, tetapi dia tetap punya kerinduan, ya, mau beribadah di rumah Allah. Dia mau beribadah di bait Allah, walaupun dia tahu bait Allah itu sudah hancur, tapi kota Yerusalem adalah kota milik Allah, kota umat Allah, sehingga dia berdoa, menghadapkan dirinya, mengarahkan gitu ya, karena dia punya pengharapan ya bahwa aku akan kembali, aku nggak akan selama-lamanya di sini, tapi aku mau akan kembali kepada Allah, kembali kepada tempat di mana Allah berada. Kerohanian itu menunjukkan bahwa bukan sekedar kedudukan dan kenikmatan dan kenyamanan, tetapi Daniel dalam segalanya itu dia tetap memikirkan tentang Tuhan, bertekun dalam iman, memikirkan tentang Tuhan, memikirkan dan punya kerinduan untuk semakin dekat pada Tuhan. Sehingga apa? Dia terus bertekun, dia bisa terus berdoa, dia menghormati raja-raja yang memerintahnya, tetapi dia tahu ada yang lebih tinggi, ada yang lebih berkuasa daripada raja-raja yang memerintah dia, yang di atasnya dia, yaitu Tuhan, sang pemilik dunia. Sehingga ketika Daniel tahu akan berita itu, dia tetap melakukan aktivitasnya seperti biasa. Dia tidak mengurangi, dia tidak, ya sudah kalau biasanya 3 kali, aku sekali, Tuhan kan gak marah, gak apa-apalah Tuhan gak marah kan, ya sudah sekali aja supaya aku aman. Daniel tidak melakukan itu karena dia tahu ada yang lebih berkuasa, dan dia dalam segala kedudukan dan kenyamanan dia juga tidak membela diri, tetapi Daniel ya sudah memang seperti itu ya, dia mau menjalani apa yang dia percaya, apa yang dia imani, dia mau bertekun di dalam imannya yang sudah dia percayai. Dia berdoa, dia memuji Allah, dia berharap bahwa suatu saat nanti ia bisa kembali ya tinggal di tempat Allah, di bait Allah ya, karena dia tahu bahwa bersama dengan Allah itu adalah yang terbaik dibandingkan kenyamanan-kenyamanan sebagai pejabat tinggi ya. Dia raja, lalu ada 3 orang, lalu ada wakil-wakil raja ya, dia adalah orang yang penting, tetapi dia tidak mempertahankan kepentingannya karena dia tahu dia mau percaya pada Tuhan, dia sungguh yakin bahwa Tuhanlah yang mampu menolongnya, Tuhanlah yang dapat membuat hidupnya lebih baik, bukan karena raja itu, tetapi semua karena Tuhan. Dan kualitas iman itu adalah kualitas yang bisa dilihat oleh orang lain dari tindakan dan sikap nyata. Ayat 17 dikatakan, sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa.
Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Ayat yang ke-17. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Kualitas kerohanian Daniel ya bisa dilihat oleh rajanya. Walaupun Darius rajanya itu tidak melihat Daniel setiap hari berdoa, tetapi dia tahu bahwa Daniel berdoa, Daniel menyembah Tuhan, Daniel dengan tekun berdoa beribadah kepada Tuhan. Sehingga Darius pun menyadari, aku dikelabui, aku kurang berhikmat, aku seharusnya bertanya dulu pada Daniel yang berhikmat. Dan dengan itu Darius berkata, Daniel, berdoalah kepada Allahmu yang kau sembah. Ya, biarlah ia yang melepaskan engkau. Sehingga rajanya pun punya iman kepada Allahnya Daniel, bahwa Allahnya Daniel sanggup menolong Daniel. Karena Daniel sudah menunjukkan kualitas hidup yang benar-benar berkualitas, yang benar-benar bersinar, yang benar-benar dilihat dan benar-benar dirasakan. Sampai Raja Darius pun sebagai raja, dia tahu kualitas kehidupan Daniel, dan dia nggak sembarangan menyebut, biarlah Allahmu yang kau sembah itu yang melepaskan engkau. Darius juga yakin bahwa Allahnya Daniel pasti bisa melepaskan. Walaupun dia tahu singa-singanya dia seperti apa, ganasnya, ya, dan dia bilang, ya semoga melepaskan, walaupun aku tahu siapapun yang masuk ke gua singa itu, ya pasti besoknya tinggal nama aja gitu ya, tulang-tulangnya mungkin juga nggak ada karena sudah dihabisi singa. Tapi Raja Darius melihat Daniel dan dia juga punya iman. Dan apa yang terjadi, kita sudah tahu ceritanya bahwa Daniel selamat. Ya, dikatakan Tuhan mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga singa-singa itu tidak menerkam Daniel. Dan ketika Darius melihat kembali guanya dan bertanya, Daniel, apakah engkau masih hidup gitu ya? Lalu Daniel berkata, iya aku masih hidup gitu ya. Dan raja itu segera mencabut perintahnya gitu ya, segera membatalkan perintahnya. Dan orang-orang yang membuat perintah itu akhirnya mereka lah yang dimasukkan ke dalam gua singa bersama dengan keluarganya. Karena kesalahan mereka, karena mereka ingin mendapatkan kedudukan, ingin mendapatkan posisi, ingin mendapatkan kehormatan. Mereka lah yang akhirnya mendapatkan celaka. Bahkan bukan hanya mereka, tapi berserta dengan keluarganya dimasukkan ke gua singa itu ya. Jadi singa itu nggak dapat satu, tapi dapat banyak begitu ya singa-singanya gitu. Singa-singanya yang untung. Nah, kita lihat bahwa kita bertekun dalam iman itu bukan sekedar kekuatan kita saja. Ada anugerah Tuhan di dalamnya. Ada pertolongan Tuhan di dalamnya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa terus bertekun dalam iman, sehingga kita bisa terus menjaga kerohanian kita, karena kita menyadari ada pertolongan Tuhan. Hari ini bisa dilewati, besok bisa dilewati, dan juga terus Tuhan akan menolong. Hari ini sulit, besok mungkin lebih sulit, atau besok mungkin bisa lebih mudah, kita nggak tahu. Tetapi yakinlah ada Tuhan yang menolong, ada Tuhan yang memampukan, sehingga kita tidak merasa sendirian. Sehingga kita yakin ada Tuhan yang menyertai, bahkan kita bisa melakukan segala sesuatu ya yang memuliakan Tuhan. Ayat 26 hingga ayat 29. Kemudian Raja Darius mengirimkan surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambah kiranya kesejahteraanmu, bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong, mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa. Dan Daniel mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Kita lihat bahwa apa yang dilakukan Daniel, dia melakukan secara pribadi, dia nggak menunjukkan ketekunannya, dia nggak menunjukkan aku ini hebat, aku ini bisa, tidak. Tetapi dia melakukannya
dengan setia di dalam rumahnya. Tetapi itu membuat rajanya mengerti dan mengenal bahwa Allahnya Daniel benar-benar Allah yang sejati. Sehingga memberikan perintah bahwa semua orang harus menghormati Allahnya Daniel. Ya. Mungkin Daniel terkenal seperti itu, tapi nggak di seluruh kerajaan. Sehingga mungkin ada kerajaan-kerajaan, siapa ya Daniel? Allah seperti apa ya Allahnya Daniel? Dan Darius berkata, Allah yang hidup. Bukan Allah yang diam dalam patung-patung, bukan Allah yang disembah yang tidak kelihatan, tapi Allah yang hidup, yang betul-betul sudah dilihat oleh Raja Darius, bahwa Allah itu adalah Allah yang berkomunikasi dengan Daniel. 3 kali sehari Daniel berkomunikasi, memuji Allah, berdoa pada Allah, punya pengharapan di dalam Allah. Karena Allah itu adalah Allah yang hidup dan Allah yang memberi kehidupan bagi Daniel, yang menyelamatkan Daniel, melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan kita lihat bahwa Daniel mempunyai kedudukan yang baik. Ya, bukan karena dia mendekati Darius, ya, menjilat dan supaya mendapatkan kedudukan, tidak, tetapi karena kualitas kehidupannya, karena kualitas iman yang dimilikinya, orang juga akan memberikan yang sesuai dengan diri kita. Itu yang Tuhan sediakan. Ketika kita memiliki kualitas yang baik, ketika kita mau bertekun dalam iman, gitu ya, percayalah Tuhan akan memberikan yang sesuai dengan apa yang kita miliki. Yesus berkata, ya, barang siapa setia pada perkara-perkara yang kecil, gitu ya, ia akan kupercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Apa yang Yesus ajarkan juga Tuhan Yesus pasti tahu kisah Daniel, ya. Dari hal yang kecil kita mulai. Jangan berpikir terlalu besar, jangan berpikir terlalu jauh. Tetapi bagaimana kita memiliki apa yang ada, kita gunakan dengan penuh tanggung jawab. Kita gunakan dengan baik, sehingga itu bisa dilihat dan dinilai oleh orang. Dan juga Tuhan akan memberikan kepercayaan-kepercayaan yang lebih besar. Sehingga apa? Kita dilatih, ya, dilatih dari hal-hal kecil untuk kita bisa melakukan yang besar. Daniel juga bersama dengan Sadrak, Meshach, Abednego memulainya dari mana? Dari hal kecil, hal sederhana, soal makanan. Ya, dia nggak mau makan makanan raja. Dia tidak mau juga menerima ketika sudah dalam posisi yang tinggi, dia juga tentu tidak mau menerima suapan dan tidak menerima apa yang tidak benar. Dia mau melakukan yang baik. Karena apa? Karena sudah terbiasa dari hal yang kecil, hal makanan. Ya, kita juga. Kita masih diberi kesempatan untuk kita melihat apa sih yang sudah Tuhan percayakan pada kita di hari ini. Mari kita bertekun, kita meyakini itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan. Entah itu pekerjaan kita, entah itu bakat, kemampuan kita, harta kita, keluarga kita. Mari kita jaga, kita perlakukan dengan baik, dengan setia. Kita yakin ini adalah pemberian Tuhan. Mari kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan, bukan untuk mencari pujian manusia, bukan untuk mendapatkan sesuatu yang wah atau mendapatkan kedudukan, penghormatan dari manusia, tetapi marilah kita sungguh-sungguh bertanggung jawab di hadapan Tuhan, karena kita adalah hamba-hambanya, kita adalah anak-anaknya yang memiliki hidup untuk memuliakan Tuhan. Dan ketika kita bisa memuliakan Tuhan seperti Daniel, gitu ya, bisa orang-orang bisa mengenal Allahnya Daniel, itulah adalah suatu ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang luar biasa ketika Daniel mendengar, wah, raja ternyata bisa mengenal Allahku, dan orang-orang di seluruh pemerintahannya Darius ini menghormati Allahnya Daniel. Dan biarlah juga orang-orang yang melihat kita, yang kenal dengan kita, mereka juga bisa menghormati Allah kita, bersama-sama memuliakan Allah kita. Sehingga kita juga akan menerima sukacita yang sama seperti yang Daniel rasakan. Karena kita bisa dipercaya dalam perkara kecil, dan kita juga tentu akan bisa dipercaya pada perkara-perkara yang lebih besar ketika kita bisa melewatinya itu semua dengan baik. Kiranya firman Tuhan menolong kita untuk kita boleh terus bertekun di dalam iman. Kita terus giat, tidak kendor. Kita terus bertekun dalam pengharapan. Dan biarlah roh kita terus menyala-nyala untuk kita melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan terima kasih. Kami boleh terus diingatkan kembali, ya Tuhan,
untuk kami dalam menjalani kehidupan kami di masa-masa sulit seperti ini. Tolonglah kami ya Tuhan agar kami bukan hanya memikirkan diri kami sendiri, tetapi kami juga boleh melihat akan rencana Allah, kami melihat akan anugerah Allah yang terus ada dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami boleh menjalani kehidupan itu bersama denganmu. Tolong kami ya Tuhan, agar kami boleh senantiasa setia, kami boleh terus bertekun dalam pengharapan, kami terus memiliki tekad untuk semakin mengenal Tuhan, kami punya tekad untuk terus berdoa kepada Tuhan, untuk berkomunikasi kepada Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh terus dipelihara dalam iman, dan kami boleh menunjukkan kualitas-kualitas hidup yang baik, yang boleh dirasakan oleh orang banyak, dan biarlah melalui kehidupan kami pun orang bisa memuliakan nama Tuhan. Berkatilah ya Tuhan untuk kehidupan setiap kami, biarlah apa yang sudah kami dengar boleh kami renungkan dan boleh kami lakukan dalam hal-hal kecil kehidupan kami mau melakukannya untuk Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur untuk ibadah yang boleh kita jalani hari ini, baik yang di tempat ini maupun juga live streaming. Biarlah itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, kita berdoa untuk setiap diri kita dalam pekerjaan kita, dalam keseharian kita di masa-masa seperti ini. Bila kita boleh menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada dengan baik, kita tetap menjaga kesehatan dan aktivitas kita agar kita boleh terus berhati-hati dan dijauhkan ya dari penularan COVID-19 ini. Kita juga berdoa untuk jemaat kita berdoa untuk Pendeta Anam Peniasih yang dalam kelemahan tubuh. Kita berdoa biar Tuhan yang memulihkan, untuk juga jemaat-jemaat yang dalam kelemahan tubuh, jemaat-jemaat yang lanjut usia, dan kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita, untuk pemerintahan kita. Mari kita bersehati, kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur untuk kesempatan yang indah, kami boleh bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Kami datang kepadamu, kami berdoa ya Tuhan, biarlah melalui ibadah-ibadah ini kami boleh semakin mengenal Engkau, kami boleh semakin tahu apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur juga ya Tuhan bahwa ibadah kami bukan hanya kami nikmati di tempat ini, tetapi juga untuk rekan-rekan kami yang boleh menikmati siaran langsung melalui media YouTube. Kiranya juga Tuhan memakai media ini untuk boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang, dan banyak orang lebih bisa mendengarkan firman Tuhan melalui kemudahan-kemudahan yang ada. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami hikmat, Tuhan memberikan kami kemampuan, dan Tuhan mencukupkan segala yang kami butuhkan untuk kami melaksanakan peribadahan live streaming ini. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk kehidupan setiap kami jemaat Tuhan di dalam kondisi dan masa-masa yang sulit ini, ekonomi sulit, dan segala sesuatu yang kami rasakan begitu berat pada masa-masa ini ya Tuhan. Kami berdoa, kami mohon hikmat Tuhan, agar kami boleh menggunakan kesempatan-kesempatan dalam kehidupan kami dengan baik. Pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan, bila bukan hanya kami lakukan begitu saja, tetapi kami boleh mengusahakannya dengan baik, kami boleh memikirkan yang baik, sehingga kami juga boleh ya Tuhan menikmati akan berkat Tuhan. Kami boleh merasakan pemeliharaan dan kecukupan yang dari Tuhan, sehingga kami boleh senantiasa bersyukur. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga-keluarga yang memiliki anak-anak juga, biarlah mereka boleh Tuhan beri pengertian kepada anak-anak untuk mereka boleh menikmati masa-masa di rumah. Mereka harus bersekolah dari rumah, melakukan aktivitas semua di dalam rumah. Biarlah Tuhan yang menolong mereka, juga memberikan hikmat bagi mereka anak-anak untuk boleh mengerti kondisi orang tua mereka, dan orang tua juga boleh memberi perhatian yang sedikit lebih mungkin kepada anak-anak, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, saling mengerti, saling membantu, saling menolong. Bila kesempatan yang ini boleh menjadi satu kesempatan yang baik, kesempatan yang indah untuk boleh semakin erat di dalam keluarga. Kami juga berdoa ya Tuhan, mengingat akan hamba-Mu Pendeta Penny, gembala kami yang pada hari ini mengalami kelemahan tubuh. Kiranya juga Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menjamah, menyembuhkan
agar boleh ya Tuhan dalam kesempatan pelayanan-pelayanan berikutnya boleh kembali bersama-sama melayani kami. Kami berdoa untuk obat-obatan yang dikonsumsi, kiranya Tuhan yang bekerja melalui itu semua, melalui istirahat yang ada, biarlah juga memulihkan kondisinya. Kami berdoa juga untuk jemaat yang lain yang dalam usia lanjut, dalam kelemahan tubuh, dalam pembaringan mungkin, kiranya juga Tuhan yang menolong, memberkati, menjamah, Tuhan yang memulihkan kondisi mereka, Tuhan memberikan pengertian, Tuhan menguatkan iman mereka, biarlah iman mereka terus boleh semakin teguh di dalam Tuhan, mereka boleh dipulihkan secara kerohanian, dan biarlah pemulihan secara jasmani Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, secara khusus untuk masyarakat Indonesia, dalam kami menaati anjuran pemerintah untuk kami membatasi diri kami menahan diri kami untuk mencegah penularan virus COVID-19 ini. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat bagi setiap masyarakat Indonesia sebisa mungkin untuk mentaati ini dan sungguh-sungguh menjalani protokol kesehatan yang dianjurkan ketika kami harus menjalani kegiatan aktivitas di luar. Kami berdoa untuk pemerintahan kami ya Tuhan, tentu mereka dalam pemikiran yang begitu kompleks, mereka terus memikirkan bagaimana kelanjutan bangsa ini dalam perekonomian dan segala hal. Kiranya juga Tuhan memberikan hikmat bagi Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, biarlah semuanya boleh bersama-sama memikirkan dan kami masyarakat juga boleh mendukung pemerintahan kami sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Kami menyerahkan setiap diri kami dan kami bersyukur untuk hari ini kami boleh menaikkan syafaat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang jemaat untuk mengambil sikap berdiri. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Kita naikkan pujian doksologi, doa berkat, dan kita akhiri dengan pujian amin. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Selamat sumber berkat. Amin. Mari kita bersehati, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Pulanglah, kembalilah ke dalam kehidupan kita, kembalilah ke dalam pekerjaan kita. Kita menyadari dan kita terus bertekun dalam iman, karena kasih yang sempurna dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.